Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News TV One. Kami masih akan memberikan kabar terbaru kepada Anda mengenai kecelakaan bus pariwisata yang terjadi di Bantul, Yogyakarta. Tepatnya di sekitar Bukit Bego, Jalan Dlingo, Imogiri. Anda lihat pemirsa, ini situasi pada saat tadi sore di mana pihak kepolisian juga telah tiba di lokasi dan melakukan evakuasi. Akibat kecelakaan bagian depan bus ringsek diduga menghantam pembatas jalan di jalur turunan menuju Imogiri. Puluhan warga dan relawan pun membantu proses evakuasi. Bus naas ini mengangkut rombongan dari Solo menuju ke Pantai Parangtritis. Dari data sementara diketahui bus mengangkut 40 orang. Belum diketahui secara pasti jumlah korban dalam kecelakaan ini, namun diperkirakan jumlahnya mencapai belasan orang. Informasi terakhir yang kami dapatkan, 13 orang tewas dalam kecelakaan ini. Kami akan terus perbaharui bagaimana kondisi dari korban-korban lainnya yang juga sudah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Pemirsa, sudah sempat kami kabarkan tadi sebelum jeda bahwa bus pariwisata ini mengangkut sejumlah siswa yang akan melakukan pariwisata dan tujuannya memang ke Pantai Parangtritis, dan memang hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan apa yang menjadi penyebab dari kecelakaan ini. Dalam perhitungan pihak kepolisian ataupun dalam perkiraan mereka, untuk sementara ini diperkirakan bahwa driver ataupun pengemudi bus ini tidak bisa menguasai medan dan tidak bisa menguasai kendaraan yang dibawanya karena remblong. Tapi kami akan terus mencoba untuk bisa mendapatkan keterangan terbaru mengenai kecelakaan ini. Dan kecelakaan ini tepatnya terjadi di Jalan Dlingo, Imogiri, Kedunggueng, Kelurahan Wukirsari, Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul pada Minggu siang tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat. Hingga sore tadi juga proses evakuasi masih terus berjalan, apalagi bus juga kondisinya ringsek, terutama di bagian depan hancur, sehingga pihak dari baik BPBD, pihak kepolisian juga masih terus melakukan upaya untuk bisa mengangkut bus tersebut dan juga berhasil melakukan penyelamatan kepada para korban, yaitu langsung dibawa ke rumah sakit terdekat di Puskesmas dan juga rumah sakit. Ada di Rumah Sakit Umum Kramat Jati dan juga Puskesmas Imogiri. Dan berikutnya informasi yang sudah kami dapatkan juga ada 13 orang yang meninggal dunia. Kami mencoba untuk bisa menghubungi pihak rumah sakit yang memberikan perawatan, bagaimana kemudian nasib dari korban-korban lainnya. Di Rumah Sakit Panembahan ada rekan kami Santos, tepatnya Rumah Sakit Panembahan Bantul, Yogyakarta. Santos, mungkin Anda bisa informasikan update terbaru, informasi terbaru mengenai korban yang tewas dalam kecelakaan ini dan juga bagaimana kondisi dari korban ataupun juga penumpang lainnya. Silakan Santos. Baik, pemirsa dari Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, dapat kami kabarkan bahwa saat ini korban yang meninggal yang ada di Panembahan Senopati ada 8, sementara yang 5 ada di PKU Muhammadiyah Bantul, Yogyakarta. Kemudian 11 masih dirawat di Rumah Sakit PKU dan lainnya yang luka-luka berat dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati. Dan dapat kami kabarkan bahwa saat ini Bupati Bantul bersama Dinas Kesehatan meninjau langsung, menengok para korban yang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul, Yogyakarta ini untuk melihat langsung kondisinya dan juga turut membantu dalam evakuasi korban maupun dalam pemberangkatan korban. Dan berikut ini penjelasan dari pihak rumah sakit. Tulang dan cedera kepala. Yang dirawat di sini ada berapa? 20. Yang dirawat di sini ada 20. Luka berat semua. Nah, yang luka berat ada 4. Yang 7 meninggal. 7 meninggal ya. 2 luka sedang dan 7 luka ringan. Bagian besar lukanya pada apa? Kebanyakan di kepala. Di kepala ya. Karena benturan gitu. Ya. Ya. Pak Bupati, dari Tidungan Pak Bupati. Terus langkah dari pemerintah kabupaten untuk membantu penanganan kecelakaan ini bagaimana Pak? Ya, seluruh pembiayaan ini dibagi 2. Yang kecelakaan, meninggal dan luka berat serta luka ringan itu akan dibiayai oleh asuransi Jasara Harja. Sementara biaya pemulangan jenazah
biaya pemulangan penumpang yang selamat itu akan kita biayai, akan ditanggung oleh pemerintah daerah Kabupaten Bantul. Baik. Demikianlah tadi pernyataan dari pihak Rumah Sakit Panembahan Senopati dan juga Bupati Bantul Abdul Halim Muslim yang saat ini juga menemui para korban yang dirawat di Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta. Ada beberapa yang mengalami luka ringan dan juga ada yang beberapa yang mengalami luka berat. Dan saat ini Pak Bupati juga tengah berbincang-bincang dengan para penumpang yang selamat dari kecelakaan tersebut. Sementara mereka juga masih menunggu dari pihak keluarga, khususnya keluarga yang meninggal dunia juga dikabarkan tengah dalam perjalanan menuju ke Bantul untuk nanti proses evakuasi pemulangan jenazah. Dan ini adalah salah satu korban yang selamat yang saat ini masih menunggu di Rumah Sakit Panembahan Senopati untuk proses nanti pemulangan ke rumahnya masing-masing. Demikian Putri yang dapat kami kabarkan dari Rumah Sakit Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta. Baik, Santos, Anda memang masih berada di Rumah Sakit Panembahan Bantul, tapi apakah Anda mengetahui atau mendapat informasi mungkin bisa disampaikan ke kami bagaimana dengan proses evakuasi, apakah sudah selesai pada petang ini? Ya, proses evakuasi ini sudah hampir selesai, bahkan dikatakan sudah cukup dan hampir selesai dalam proses bis-bis tersebut dalam proses derek. Bis masih dalam proses diderek dari lokasi, walaupun bis tersebut berada di pinggir jalan, tetapi tetap dilakukan evakuasi untuk memperlancar arus lalu lintas di situ. Karena memang di situasi di lokasi kecelakaan tersebut merupakan turunan yang cukup tajam dan cukup panjang, dan sering terjadi kecelakaan lalu lintas di kawasan tersebut, Putri. Baik, Anda mengatakan Santos sebenarnya ini curam, tajam begitu sehingga sering terjadi kecelakaan lalu lintas. Mungkin bisa Anda informasikan sudah berapa kali ada kecelakaan lalu lintas di sana? Mungkin dalam beberapa bulan terakhir atau beberapa tahun terakhir dalam jangka waktu sedekat ini? Ya, seingat saya dalam kurun waktu 3 tahun ini sudah ada paling tidak 3 minimal, dan sebagian besar juga karena remblong. Jadi karena turunan apabila dari kawasan wisata Mangunan menuju ke Parangtritis melewati Imogiri terdapat turunan dengan jarak yang cukup panjang dan berkelok serta turunan yang cukup tajam, sehingga di situ memang cukup rawan sekali apabila seperti bus yang mengalami remblong. Sebagian besar kecelakaan yang terjadi di wilayah tersebut adalah kecelakaan bus pariwisata. Putri. Baik, nah apakah Anda juga bisa mendapat informasi mengenai para penumpang bus ini, Santos? Yang kami dapatkan informasi ini merupakan siswa kabarnya. Mungkin bisa diinformasikan siswa sekolah mana begitu? Dan apakah ini hanya siswanya saja atau mungkin ada orang tua, ada guru pembimbing dan sebagainya yang di dalam bus tersebut? Kami belum mendapatkan kepastian mengenai sekolah mana dan dari mana, tapi kalau saya lihat bahwa sebagian besar ini anak-anak dan juga ibu-ibu, Putri. Yang selamat saat ini adalah mereka korban anak-anak dan juga ibu-ibu. Tapi untuk sekolah mana kami belum mendapatkan informasi secara pasti, Putri. Baik, termasuk juga kota asal mereka atau tempat asal mereka, Santos. Tujuan dari para korban yang saat ini dalam kondisi selamat ini akan dipulangkan kemana? Ya, ke rumah masing-masing ya. Jadi mungkin bisa, Mbak, ini dari sekolah mana, Mbak? Dari sekolah mana ini? SD Wonorejo. SD Muhammadiyah Wonorejo mana itu? Wonorejo? Wonokarto. Wonokarto itu dari mana? Sukoharjo. Sukoharjo ya. Oh, memang ada berapa? Ini murid? Bukan murid, itu kan konveksi, karyawan konveksi. Oh, karyawan konveksi, tetapi kemudian membawa keluarganya gitu ya, Bu ya? Oh, memang setiap tahun mengadakan piknik seperti ini? Ya. Berarti ini rombongan konveksi? Desa. Adiva ya, dari Sukoharjo. Adiva ya. Oh ya ya. Oke, baik, terima kasih Bu. Terima kasih. Nah, itulah tadi ternyata ini bukan rombongan dari SD, tetapi dari rombongan pegawai-pegawai konveksi yang bersama keluarganya berwisata di daerah istimewa Yogyakarta, di Mangunan dan juga di Parangtritis rencananya, Putri.
Baik, Santos, kami juga kembali memastikan karena masih ada informasi yang simpang siur bahwa total penumpang yang ada di dalam bus tersebut berjumlah 40 orang. Seperti itu, Santos? Ya, untuk sementara memang itu yang kami dapatkan untuk jumlah penumpangnya seperti itu. Namun demikian nanti mungkin kepastiannya dari pihak kepolisian yang akan menggelar keterangan pers, konferensi pers nanti pada pukul 19.30, Putri. Sementara itu bagaimana dengan kondisi dari pengemudi? Dan pengemudi ini ada berapa orang di sana? Apakah satu orang dan juga mungkin karena satu orang atau seperti apa komposisinya? Pengemudi saat ini berada di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul. Demikian juga dengan kendaraannya yang mengalami luka berat, Putri. Baik, untuk korban yang meninggal dunia, ini kemudian Anda mungkin bisa dapatkan data, Santos, apakah sudah mengetahui berapa jumlah pria dan juga wanita atau mungkin ada yang dewasa dan anak-anak? Kami belum mendapatkan. Tapi untuk jumlahnya sudah pasti ada 13. Tadi telah kami sampaikan yang 5 di PKO Muhammadiyah dan yang lain di Pademangan Senopati, Putri. Baik, pemberian informasi kepada pihak keluarga ini seperti apa sejauh ini, Santos? Ya, di sini dalam arti di Rumah Sakit Pademangan Senopati ini ada posko informasi yang didirikan oleh PMI Bantul. Jadi untuk informasi korban dan untuk informasi terhadap keluarga ini ada posko informasi kecelakaan immobil yang berada di samping IGD Rumah Sakit Pademangan Senopati. Mungkin akan saya tanyakan langsung kepada petugas PMI ini. Mbak, bisa tanya Mbak, ini saat ini kalau menurut informasi penumpang yang ada di bus itu sebenarnya berapa Mbak? Informasinya belum tahu Pak. Jadi data itu sekitar 42 orang ya. Terus dari pengemudi sendiri gimana kondisinya? Di PKU, luka berat ya? Meninggal dunia. Kalau kernetnya? Oh ya. Terus yang terdata di sini ada berapa Mbak yang masuk di posko informasi ini? Baik korban meninggal maupun korban luka-luka. Ada berapa? Ya. 29 orang. orang. Ya, baik. Ada pihak keluarga yang sudah meminta informasi ke sini, Mbak? Ya, berarti posko ini didirikan sampai kasus ini selesai, Mbak? Ya, baik dengan Mbak siapa? Rani. Pemberangkatan jenazah juga malam ini rencananya? Kalau sudah selesai semuanya, berangkatkan malam ini. Ya. Karena untuk ambulan yang mengangkut jenazah dari rekan-rekan Lahismu maupun Lahismu dan ambulan relawan juga sudah stay di PMI Bantul. Jika nanti sudah clear, bisa diangkut, akan bergerak ke rumah sakit untuk mengangkut. Jadi sudah disiapkan ambulannya? Siap, sudah. Oke. Nah, demikian tadi penjelasan dari posko informasi kecelakaan di Mogiri, di mana berdasarkan dari informasi di posko bahwa pengemudi meninggal dunia berada di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul, kemudian kernet mengalami luka berat dan juga berada di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul, dan total ada 13 yang meninggal, dan sementara yang dirawat baik di Rumah Sakit PKO Muhammadiyah Bantul maupun di Rumah Sakit Pademangan Senopati ada sekitar 29 orang. Demikian Putri. Santos, apakah Anda mendapatkan informasi luka berat seperti apa yang didapatkan atau diderita para korban ini, Santos? Berdasarkan informasi dari pihak rumah sakit tadi, bahwa sebagian besar luka yang dialami oleh korban adalah pada bagian kepala karena adanya benturan. Demikian Putri. Saat kecelakaan ini terjadi, Santos, mungkin Anda bisa ceritakan dan gambarkan bagaimana cuacanya? Ya, pada saat kecelakaan terjadi memang cuaca kadang hujan, gerimis, dan lain sebagainya, dan sehingga jalan cukup licin di daerah tersebut, Putri.
Jadi tadi sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, di lintasan itu ataupun di tempat terjadinya kecelakaan itu memang sedang hujan. Cukup deraskah Ya. hujannya? Ya, kadang deras, namun demikian kadang juga hanya gerimis. Tetapi seharian ini di wilayah daerah Yogyakarta memang diguyur hujan Putri sejak siang hari tadi. Baik, lokasi jalan ini sebenarnya kalau siang, terutama pada minggu siang tadi terbilang ramai atau seperti apa, Santos? Sebenarnya di kawasan tersebut hanya ramai apabila pada saat akhir pekan atau pada saat liburan, karena memang di kawasan tersebut adalah jalan menuju lokasi wisata, sehingga hanya pada akhir pekan atau pada hari libur lah jalan tersebut cukup ramai Putri. Kalau tidak pada hari libur ataupun pada akhir pekan, di jalan tersebut tidak begitu ramai. Dan memang kebanyakan hanya bis-bis pariwisata ataupun kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke tempat pariwisata tersebut yang melintasi itu ya? Ya, betul Putri, demikian. Jadi karena memang daerah tersebut adalah dari Imogiri menuju Mangunan, merupakan jalan yang sudah dilebarkan dan juga sudah diperbaiki karena memang menuju ke lokasi wisata di wilayah Hutan Pinus Mangunan dan juga di sekitaran lokasi wisata Hutan Pinus Mangunan. Jadi tersebut juga termasuk di kebun buah Mangunan. Baik, Santos, terima kasih untuk informasi Anda. Tapi Anda masih terus bergabung dengan kami, Santos. Nanti Anda bisa berikan informasi terbaru